Kita mau demo tucil starter cepat-cepat karena disuruh 20 menit sama asistennya. Makasih udah bikin tucil yang apa, Rik? Mantap sih ini. Oh shit. Mana sih? Oh, ini dia. Intinya kita udah bikin dari serial, nggak serial udah bikin sih. Dari OpenMPI sampai CUDA buat GPU, terus kita git log dulu. Nah, ini kalau mau lihat, jadi tucil 1 tuh udah kita rilis di tanggal 2 Oktober. Terus tucil 3 tuh tanggal 4 Oktober. Lalu tucil 4 di 7 Oktober gitu. Nah, lalu untuk git status ini serial readme.md cuma naro ini doang nih, apa sih namanya, test cases demo, biar cepet jadi tinggal copy doang. Oke, kita coba jalanin yang serial dulu ya. Ini deh, enak. Oke, ini kita jalanin. Oke, udah jalan selesai. Nah, ini patokannya buat ikan gosong sama jalan menuju kesedihan depresi gede gitu ya. Jadi biar enak. Ini dulu. Nah, buat yang serial kita dapat waktu 1 detik berarti ya? Oh shit. Untuk yang view. Kalau yang view dapat setengah detik. Ya kurang lebih segitu lah. Kurang lebih segituan. Nah, jadi yang mau dibandingkan hari ini dari OpenMPI dulu ya. Kita implementasinya ini pakai VM yang di Nix. Ini. Ya udah gitu lah intinya. Ya gitu lah. Kamu sambil ngomong, Rik, coba. Ya itu buat apa, VM Nix-nya bakal jadi ada 1 VM master sama 3 VM worker. Masternya juga bisa jadi worker, jadi bisa kerja juga. Jadi itu ya bentuk buat VM yang gimana ya itu self-explanatory, bisa dilihat sendiri di configuration file-nya. Dan ya yang paling tinggal kita buka source code-nya aja lah buat kita bedah isinya gimana. Jadi kita pakai Nix biar sebenarnya bisa dicoba di punya Rico sama WK juga. Karena kalau misalkan pakai VirtualBox kemarin dan pasang image manual, kayaknya susah reproduce-nya gitu ya. Nah, ini Ya. udah masuk ke SSH-nya. Langsung aja ya. Langsung aja kita jalanin aja. Nah, karena diminta divariasiin di MPI kita pasang ini, ada yang prosesnya 2. Ini MP2 pakai flash MP. Terus ada yang 3, ada yang 4. Ya. Kenapa sampai 4? Karena cuma dibatasi sampai 4 core aja. Setuju. Udah lah ya. Ya sudah. Buka dikit panas. Kecap. Berisik gak? Panas soalnya. Ya. Ya, itulah kita lagi nunggu ya. Oh ya, udah kelar. Tinggal LS Data Results. ya bisa dilihat ada. Itu tinggal kita cat aja satu. Mulai dari mana? Oh, kita cat dari fish 2.txt coba ya. Bisa nggak sih, langsung nggak bisa ya? Bisa. Betul. Bisa harusnya. Harusnya bisa. Kita bandingin yang antar ini dulu aja, antar fish. Wah. Aduh, sorry. Asisten ngeliatin orang skill isu soal dari tadi. Tinggal di-cut aja lah tadi. Nah, udah. Iya. Nah, Bisa dilihat time-nya foto. Ya, of course ngurang. Processing-nya bisa dilihat. Ya, jadi ya. yang fish. Ya, itu dipercepatnya setengah lah. Dipercepat 2 kali, 4 kali. Ya, kurang lebih 4 kali lah. Nah, jadi bisa kita lihat semakin banyak apa sih core yang dipakai, sebenarnya makin cepat ya. Ya. Nah, kebetulan ini setengahnya lebih cepat, terus ini 3 kali lebih cepat, dan ini 4 kali lebih cepat. Iya lagi. Ya. Berarti kita bisa buktiin kalau ya udah emang prosesnya dibagi rata ke setiap ini. Ya, dibagi rata ke setiap prosesor yang ada. Ini mungkin mau coba juga yang view deh. Ya, coba view. Harus semakin besar apa datanya semakin bagus justru resultnya. Ini kalau kita lihat view, oke. Malah lebih cepat. 1026 bahkan 126. Ya, dia biar 10 itu. Hampir 10 kali lebih cepat. Lalu yang ini cuma 86 kali dan Ya, ini 77 ini kenceng banget sih. Ya karena emang semakin besar darahnya semakin bagus dia bakal ngeparalelisasinya. Ya, tapi ini sebenarnya kayak balik lagi ke gambar karena ini kan 126 ke 80 ini drastis ya. Tapi 86 ke 77 ini kurang drastis. Kayaknya ada batasan gitulah untuk paralelisasi ini, bergantung ke gambarnya juga kayaknya. Ya bergantung jumlah data yang bisa diparalelisasikan. Oke. Ini Sekarang, cara pindahin gambar ke ini gimana, Rick? Biar bisa dibuka langsung. ya sebenarnya ada sih komennya cuman Gue juga lupa lagi. full seingat gua cuman harus Oh iya, ada di sini. Ya udah enggak apa, nanti tinggal di slash doang. ya Git goblok, exit. exit. Terus make pull. Yuk. Nah, kalau dilihat di mana sih? Kita cari results gak sih? Oh, nggak ada. Kita cari results itu. Kita cari underscore results kosong Ini gambar ini sebelumnya. sebelumnya. Kayaknya Berarti emang gak ke-pull. iya, nama foldernya beda jangan-jangan. Foldernya beda. Coba ganti ke make file lagi aja. Kali kan di Make file. Di underscore results kan harusnya di results. Pull.
Nah, result, TC underscore result. Nah, chaos. It's okay. Nah, ini full. Nah, udah. Nah, Mari kita lihat dari yang fish 2. Ya kurang lebih sama. sama ya. Jadi Ya. bandingin sama yang serial tadi, Sebenarnya kalau mau lebih Nggak gampang kita pakai CMP, compare. compare aja. CMP directory name sama file itu CMP. Ya ya selama dia di bawah 1% masih acceptable lah. Harusnya nggak ada 1% sih. Kemarin gue udah coba juga. Test cases, terus view serial face.jpg. Ya. Terus apa lagi? Test cases lagi tadi. OpenMPI. Terus Results. kita cari results sama mungkin fish 4 deh. Sama. Ya, sama, itu sama persis. Sama banget, sama ternyata. persis sama. Ya, Oh, berarti, keren. ya, berarti itu sama. Nah, dari itu tinggal sekarang kita kita bongkar lah cara dia gimana source. Nah, gimana cara dia ngeparalelisasikannya. Nah, karena kan ini kan sistemnya mau distributed memory kan. Jadi basically kita harus bagi datanya ke semua worker yang ada. Berarti kita nggak nyentuh sama sekali algoritmanya. Kita lebih nyentuh ke semennya, di mana kita ngebagi datanya ke beberapa ke rank, size dan image width. Gitu. Kita bagi si datanya nih, mulai dari image-nya yang kita masukin di sini. Kita bicast gitu. Image width-nya berapa? Kenapa? Karena ini kan semua worker harus tahu lah ukuran asli gambarnya berapa, udah gitu modenya berapa. Makanya kita pakai bicast sama threshold-nya berapa gitu. Ini kita bicast biar bisa tahu gitu. Karena datanya sama. Nah, baru nih dari sini kita juga bicast total row-nya berapa. Baru kita bagi nih row per slave atau row per worker-nya dari total row dibagi sama size itu para worker-nya gitu berapa. Udah gitu baru kita cari remainder row-nya, kalau misalnya ada kita mod gitu, kita pakai mod dulu biar kita bisa tahu ada sisa row atau enggak. Kalau misalnya ada sisa row-nya baru ditambahin. Udah gitu kalau misalnya dia master, dia langsung kerjain aja yang punya dia sendiri gitu. Nah, udah gitu buat yang bukan buat master, dia tentuin gitu start row-nya di mana dan dia bakal nambah kalau misalnya ada remainder atau enggak. Udah gitu dia bakal berapa rows yang dia punya. Udah gitu start row, rev start row ini tuh adalah kalau misalnya dia start row-nya dia dari 0, berarti dia 0, tapi kalau misalnya dia bukan 0 dia dikurangin 1. Kenapa dikurangin 1? Karena start row-nya ini tuh bakal ditambahin satu lagi ke atas dan ke bawah tuh buat dia jadi ini di min 1 tuh biar dia nambahin 1 ke atas gitu. Karena kan kita harus hitung halo-nya juga gitu. Jadi row yang enggak kehitung juga harus kita hitung biar gambarnya tetap utuh gitu. Agar redundansi cuma buat ngejaga keutuhan gambar. Jadi gitu rec v 6 rows itu ya end row dikurangin start row berapa, jadi gitu pixel to sense-nya ya berapa dari row-nya dikali image width-nya berapa gitu. Image width kan berarti ya kita row dikali width biar berapa pixel yang didapetin. Jadi gitu bikin local slices-nya. Nah, kalau misalnya dia bukan slave, dia bakal nge-rec v yang dikirim dari master buat nge-proses yang bakal ada di sini gitu. Dia bakal langsung nge-proses lewat di sini. Langsung bakal manggil si sobelnya gitu. Kalau misalnya dia master, dia bakal ngebagiin buat per serifnya berapa. Dan kalau misalnya dia di sini kan dia misalnya dia bukan slave, dia bakal ngirim hasilnya ke master gitu. Kalau misalnya dia master ya dia langsung ngirim ke diri sendiri aja, nggak pakai STD copy buat save, buat memory save-nya. Udah gitu ya bakal nambahin row per row per slave berapa. Baru ntar di sini dia dia bikin local chunk-nya dan dia bakal ngeproses di sini. Udah gitu ya rest pixel offset itu buat offsetnya berapa, image width berapa, dan pixel count-nya tuh kenapa dia pakai main 6 rows, ini buat yang tadi buat ngebuang halo yang diproses di sobelnya gitu. Jadi sini dia cuma ngambil biar gak ada duplikasinya, biar datanya juga gak redundan gitu. Baru ntar ya dihitung pakai ref count sama displacement ini biar bisa pakai getter v gitu. Ya kurang lebih gitu lah. Berapa menit lagi? Kalau Ya udah kayak gitu. Jadi Ya. dari yang pertama kita udah bisa OpenMPI, terus kita langsung pindah aja ke OpenMP berarti ya. Tadi ini ya test case-nya. Nah, buat OpenMP ini sorry, mana sih ini? Basically dia tuh cuma nambahin satu line doang. Sebenarnya nggak cuma gitu ya. Tapi yang pertama kita tambahin parallel for ini buat ngeparalelin paralelnya. Ternyata tuh kalau memang dicari kan soalnya antar pixel ini nggak saling berkaitan, jadi kalau diparalelin tuh nggak masalah. Nah, terus ini ada schedule static, artinya apa? Schedule static ini artinya nanti loopnya bakal dipecah-pecah ke beberapa blok yang nggak dinamis ya, karena namanya statis. Bedanya apa? Jadi kalau misalkan kita pakai dinamis tuh dia bisa balancing berdasarkan thread mana yang kerjanya tuh lebih banyak gitu, yang prosesnya belum keluar nanti yang threadnya kerjanya belum keluar nanti dia bantuin ke sana gitu, first come first serve gitu. Nah, kalau static ini udah dialokasiin per bloknya gitu. Terus kalau collapse ini kan ada 4 loop ya, 4 nested loop. Collapse tuh kita ngebikin loopnya cuma 3 berarti 1, 2, 3. Berarti loop yang for ini di collapse jadi 1 loop kayak gitu. Nah, terus udah sih sebenarnya itu aja. Nah, sama kita modifikasi dikit jadi threadnya bisa di custom gitu. Di mana ya? Nih. Take count. Jadi kita tinggal bikin take count doang, terus kalau udah
nanti di setting sebagai thread-nya gitu. Nih di OMP set 6 threads kayak gitu. Nah, ini langsung aja kita jalanin kalau kayak gitu. Gue mau bandingin, cara bandinginnya coba. Nah, phase 4, phase 8, phase 16. Kalau 4 thread kita dapat 41, terus kalau threadnya 8 kita dapat 83, dan kalau threadnya 16 kita dapat 69. Ini sama, jadi kayak kalau kita pakai threadnya dikit itu emang oke gede, tapi makin kita pakai semakin ini ya, semakin landai, jadi semakin cepat. Tapi lihat juga tadi dari 4 ke 8 kan jauh ya, 60-an millisecond, tapi dari 8 ke 16 tuh cuma dikit. Jadi setelah kita coba tuh emang maksimal tuh sekitar 14 sampai 16 lah. Di atas sana tuh udah nggak efisien lagi. Antara prosesnya waktunya nggak berubah atau bahkan bisa naik karena ada overheadnya gitu. Sama juga buat view, kalau dilihat lagi 121, 85, 61 gitu. Gambarnya sama sih, nggak ada bedanya gitu. Nggak boleh di compare lah paling. Ya gitu, buat OpenMP cukup singkat, kode udah, gambar udah. Oke, jadi ya karena ini memang ada revisi sesuai dengan yang diperintahkan, yaitu hanya boleh pakai AVX 2. Jadi kami sebelum deadline ya kayaknya berapa 2 minggu lalu gitu ngerevisi si AVX 2 nya. Nah, ya, coba kita status saya dulu lah, paling gampang. Ya ini buat ngebuktiin aja. Gitlog nih. Gitlog. Nah ya itu bisa dilihat ya, ini 19 Oktober ya, pas banget sama deadline-nya ya. Ini kemarin aku revisi. Jadi itu di sini kalau kemarin kan masih pakai yang dari SSE ya 128 bit. Nah di sini semua udah pakai berapa 256. Jadi di sini ya ini standar nih begini vektor buat si perkali si G-nya, G vektornya. Udah gitu di sini ya ini masih sama. Nah yang beda di sini ini jadi bikin semacam lambda function load 8 bytes to API packing integer 32. Ini pakai 256 semua. Udah gitu sini juga load 8 bytes dari, jadi ini load to, ini load from. Ya ini buat nge-store sih. Buat ntar nyimpen ke gambarnya, udah gitu ya. Sisanya sama lah, nggak ada bedanya. Cuman di sini nih yang pas di perhitungan yang mana sih, yang ini. Load mana sih load. Nah, pas buat nge-load si top left M98 board-nya tiap 8 bit pixel. Oh ya, ini yang di load itu 8 bit 8 pixel sekali, dan 1 pixel itu bentuknya 32 bit. Karena kan 256 dibagi 8 32. Jadi ya dia udah gak pakai yang 128, langsung pakai yang lambda function ini. Sisanya sama. Ya paling ini video di patch aja sih. Ya pokoknya di sini dia pakai yang ini load 8 bytes. Udah gitu setelah di load dia bakal di compute Sobel gradients-nya. Oke, ini dia nge-set 0 dulu. Udah gitu dia baru ntar ngitungin per vektornya pakai penambahan sama perkalian. Udah gitu doang. Udah gitu di sini baru bikin gradient magnitude-nya di square, di kuadratin. Udah gitu baru di sini masuk ke level smoke-nya pakai helper function, lambda function juga di sini. Lambda function, dan itu dibikin ditarik ke atas biar dia precompile. Jadi di sini dia gak di run lagi, dia tinggal ngomong di atas. Setelah itu setelah dari proses levelsnya dia bakal di store. Nah udah gitu sini ya buat remaining 8-nya ini pakai masking, di masking begitu ya. Dia cuma load pakai boundary check, jadi kalau misalnya 8 tapi dia nge-load full 8 karena kan emang harus sekali nge-load 8, tapi cuma pakai yang remainder doang. Jadi kalau misalnya dia sisa 2 pixel di 2 pixel, cuman dia loadnya dari 8 terakhir aja gitu, jadi 2 pixelnya dapat. Agak redundant, cuman sebenarnya ini lebih penting daripada di serialin karena emang mau full paralel. Sisanya sama kayak di atas lagi karena cuma ngurangin 8. Udah gitu ya border handlingnya ya ini juga pakai 56. Ya gitu di sini baru buat handle atau potong. Ini baru pakai serial di sini. Udah gitu sih, sama left hand drive juga. Udah gitu ya di sini dia dibikinnya juga bikin jadi semacam template. Mana sih ini? Ya fungsi si Sobelnya juga dibikin jadi template function. Kenapa dibikin template function? Biar bisa milih si ini ya levelsnya sesuai mode-nya. Udah sih gitu dong, paling langsung demo aja. Nah jadi demonya kebetulan udah ada di tinggal kopas doang ya. Iya. Kita pakai gambar yang sama, fish sama view. Oke. Sama Oke. Yang fish txt itu dapat waktu 1/9 prosesinya. Kalau kita bandingin sama yang serial, nih itu lebih cepat sekitar, berarti
sepertiganya lebih cepat, 3 kali lebih cepat berarti ya dibandingkan yang serial. Berarti di sini programnya bekerja dengan baik. Terus kalau kita lihat film TXT prosesnya 230, bandingin sama serial jauh banget. 230 berarti kan kali 5-nya, berarti kita bisa bilang serialisasinya berhasil gitu ya. Dengan harusnya dari perbandingan 2 gambarnya nggak beda jauh. Ini hasil gambar yang serial untuk Fish ya sama aja, terus ini yang view ya sama aja keduanya. Kalau mungkin lihat di ritme ya kan kita ngerefaktornya jadi per 8 gitu, dan paralisasinya nggak bisa, mereka kan nggak pakai thread ya, nggak pakai jumlah proses ya. Iya, makanya mereka single core langsung dimasukin Iya. 8-8-nya. Jadi kita ganti sih efisiensinya jadi per vector width bukan per proses ya kayak gitu. Ada kuda. Nah ini Cuda. Cuda. Ini Sabar sabar, gue copy dulu. ya udah. Oke, lanjut. Sambil yapping. Oke, jadi kalau di kuda itu flow-nya adalah pertama kita load dulu image-nya ke host atau ke CPU. Setelah itu kita bakal alokasiin memori di GPU. Setelah itu kita copy image-nya dari CPU ke GPU atau dari host ke device. Setelah itu nanti kalau misalnya image-nya udah ada di device, nanti satu thread itu akan memproses 1 pixel. Selain itu nanti setelah pixel itu diproses bakal ditaruh lagi ke tempat yang sama di mana pixel itu awalnya diambil. Kalau udah nanti bakal di-copy lagi balik ke host atau CPU. Buat detailnya dari kita mulai dari sini aja, dari main aja. Ya ini parsing argumen masih sama, habis itu ini buat modenya juga masih sama kayak yang lain. Ini ngitung threshold juga masih sama. Nah, bedanya mulai di sini. Ini yang tadi load JPG kita load ke host. Habis itu di sini kita kuda malloc. Ini sama kayak malloc tapi bedanya kalau kuda malloc ya buat di GPU kita deklarasiin d-in sama d-out dengan size sebesar image size yang udah dihitung sebelumnya. Terus kita kuda memcopy si image datanya ke d-in. D-in ini artinya bakal ngehold image yang sama kayak dari CPU. Terus kalau udah ini kita thresholdnya kita tentuin, terus kita deklarasiin bloknya di sini pakainya 16x16. Terus udah dapat blok, udah deklarasiin blok, kita hitung gridnya. Kalau udah kita create event create, ini nanti salah satunya dipakai buat ngitung timingnya antara start sama stopnya. Kalau udah kita mulai event recordnya start, terus di sini kita bakal eksekusi ke Sobel kernelnya, dimana satu thread itu bakal ngeproses 1 pixel. Nah nanti masing-masing thread itu bakal ngitung pixel mana yang harus dia proses itu menggunakan block index dikali block dimension ditambah thread index. Kalau udah nanti pixel yang udah diproses dan dapat nilai barunya itu bakal ditaruh di d-out yang tadi di awal kita udah deklarasiin. Terus di sini ada kuda device synchronize, ini buat nungguin semua threadnya kelar sebelum kita lanjut ke proses berikutnya. Habis itu ini elapsed time buat ngitung waktunya. Terus kalau udah kita kuda mem copy lagi si d-out yang tadi udah berisi value-value yang baru ke res ini yang ada di CPU. Kalau udah kita save si res yang tadi ke output file dan dapat summary-nya. Hasilnya udah jalanin tadi ya, bisa di tang. Ini. Nah iya, jadi kalau di kuda timingnya kita bikin lebih detail lagi ya, biar ketahuan banget kalau misalnya input itu buat load image-nya doang, copy host to device-nya itu berapa. Nah yang paling cepat tentunya processing di GPU-nya, karena satu thread cuma ngeproses 1 pixel. Terus kalau copy sebaliknya device to host ada juga, sama terakhir buat timing output atau save-nya. Jadi ya paling bottleneck-nya paling gede di copy host ke device. Ya kayak gitu. Makanya ya, pasti salah. Makanya dihitungnya ya pakai processing time di GPU-nya juga. Itulah. Ya sudah sih kayak gitu, harusnya semuanya udah ke cover. Ini kalau misalkan perlu di push nanti kita push aja, kalau enggak ya udah sih sebenarnya. Thank you buat kucilnya. Ya. Kita mau balik, udah karena ntar lagi diusir dan gua lagi nyeker, jadi ya udah. Ya.